Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Muflatun Hasana dari absen 5 dan dari kelas 11 PPLG 5. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari portfolio basis data saya. Nah, tugas-tugas yang diberikan yaitu di bagian perintah DDL yang pertama membuat tabel baru disertai dengan PK, mengubah nama tabel, menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada, mengubah nama kolom pada tabel, mengubah tipe data kolom pada tabel, dan menghapus kolom pada tabel. Untuk perintah DML yaitu mengubah salah satu data, yang kedua menghapus salah satu data, yang ketiga menampilkan seluruh data dari tabel yang ada, yang keempat menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi, yang kelima menampilkan data dengan menerapkan fungsi join. Nah, untuk membuat tabel baru yaitu di bagian tabel pembeli, yaitu kita akan membuat create tabel dengan nama tabel pembeli, yaitu di dalam tabel ini akan menambahkan kolom yaitu ID pembeli sebagai primary key dan tidak boleh kosong, lalu nama dengan tipe datanya yaitu varchar dengan ukuran 100, umur dengan integer, tinggi badan integer, berat badan integer, jenis kelamin yaitu menggunakan varchar dengan ukuran 100, alamat yaitu menggunakan varchar dengan ukuran 100. Nah, selanjutnya yaitu akan membuat tabel dengan nama tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian, maka akan menambahkan ID buku sebagai primary key dan tidak boleh kosong dengan tipe data integer, lalu ID pembeli dengan tipe data varchar dengan ukuran 100, jumlah dari buku yang dibeli yaitu dengan tipe data integer, tanggal saat pembelian dengan data integer, lalu harga juga dengan data integer, tipe data integer. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel dengan nama tabel rak. Tabel rak ini ada ID dari rak tersebut yaitu sebagai PK-nya dan juga genre dari rak. Itu menjadi varchar dengan ukuran 100. Nah, selanjutnya yaitu tabel dari buku. Nah, tabel dalam buku ini yaitu ID buku sebagai primary key dan tidak boleh kosong dengan tipe data integer, lalu judul buku dengan tipe data varchar, nama pengarang dengan tipe data varchar, harga dengan integer, dan tanggal rilis dari buku tersebut dengan data integer. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel dengan nama tabel kasir. Nah, selanjutnya yaitu ada kolom ID kasir yaitu sebagai PK-nya, lalu ada nama kasir, umur kasir, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, alamat kasir, nomor HP dari kasir yaitu username kasir dan password dari kasir. Nah, selanjutnya yaitu mengubah nama tabel. Dengan mengubah nama tabel yaitu menggunakan alter table, lalu nama dari tabel sebelumnya yaitu tabel buku akan di-rename to tabel book. Nah, maka akan berhasil seperti ini cara mengubah nama tabel. Nah, selanjutnya itu menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada. Untuk menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah dibuat yaitu menggunakan alter tabel, lalu masukkan tabel yang ingin ditambahkan kolom baru, lalu add. Nah, di sini adalah untuk menambahkan kolom yang ingin ditambahkan, lalu masukkan tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data varchar dengan ukuran 100. Nah, selanjutnya yaitu mengubah nama kolom pada tabel. Untuk mengubah nama kolom pada tabel yaitu dengan alter table, pilih dari tabel yang ingin dirubah kolomnya, lalu rename kolom yang dipilih menjadi kolom yang ingin diganti. Nah, di sini saya memilih dari tabel pembeli dan dari dari kolom alamat menjadi alamat dari pembeli. Nah, selanjutnya yaitu mengubah tipe data kolom pada tabel. Untuk mengubah tipe data kolom pada tabel yaitu menggunakan alter tabel, yaitu pilih tabel yang ingin diubah tipe datanya. Nah, di sini saya memilih yaitu tabel pembeli dan kolom yang ingin saya ubah tipe datanya yaitu bagian umur dari awalnya yaitu integer dan saya ganti menjadi varchar dengan ukuran 100. Nah, di sini yaitu menghapus kolom pada tabel. Untuk menghapus kolom pada tabel yaitu menggunakan alter tabel, pilih tabel yang ingin dihapus salah satu kolomnya, lalu drop kolom dan pilih kolom yang ingin dihapus pada tabel yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya yaitu menginputkan sampel pada masing-masing tabel yang ada. Nah, di tabel pembeli saya memasukkan
memasukkan value yaitu ID dari pembelinya yaitu 1, nama pembelinya yaitu Ica, umurnya itu 17 karena tadi sudah diganti tipe datanya dari umur dari integer menjadi varchar, lalu tinggi badan 155, habis itu berat badan yaitu 46, jenis kelaminnya wanita, lalu saya tambahkan untuk alamatnya yaitu Banyumas. Nah, untuk tabel pembelian yaitu menggunakan value dari ID buku yaitu ID pembeli yaitu 01, lalu memasukkan dari jumlah buku yang dipilih, lalu memasukkan jumlah buku yang dibeli, ini tanggal pembelian, lalu ini untuk harga barang. Nah, sama seperti tabel buku yaitu menginputkan kolom 1, 2, 3, 4 secara beruntun. Begitu juga pada tabel rak dan juga pada tabel kasir. Nah, selanjutnya yaitu perintah untuk DML. Nah, untuk perintah DML yaitu mengubah salah satu data. Untuk mengubah salah satu data yaitu kita memilih update dari tabel. Tabel yang di sini yang saya pilih yaitu tabel pembeli, yaitu set nama. Nama ini adalah kolom. Jadi saya memilih kolom nama, yaitu yang dari tadinya Ica menjadi Jeno, umurnya itu saya ubah menjadi 11, yang tadi itu 17, tinggi badannya saya ubah menjadi 176 dari yang tadi itu 155, dan dengan where itu dari ID pembeli yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu mengubah salah satu data. Untuk mengubah salah satu data yaitu kita tuliskan delete from dari tabel yang kita pilih, lalu kita pilih untuk kolomnya yaitu alamat pembeli Banyumas, nanti kita hapus. Nah, itu akan berhasil. Jadi, alamat pembeli Banyumas itu akan kosong. Selanjutnya yaitu menampilkan seluruh data dari tabel yang sudah ada. Nah, untuk menampilkan seluruh data, maka kita akan menggunakan select, yaitu kolom 1, 2, 3, atau juga bisa memanggil seluruh kolom yang ada di dalam tabel rak. Nah, di sini karena tabel rak hanya 3, maka saya panggil semua yaitu ID rak, genre rak, lokasi rak. Nah, akan muncul di sini yaitu ID rak 1, genre raknya itu horor, dan lokasi raknya itu ada di bagian selatan. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi. Nah, di bagian count yaitu saya akan memilih count bagian pertama ID-nya, lalu di bagian jumlah pembeli wanita. Dan jumlah pembeli wanita ini pada tabel pembeli. Nah, di sini akan jadi jenis kelamin wanita. Jadi, di sini akan menghitung pembeli wanita itu jumlahnya ada berapa. Maka di sini akan keluar yaitu muncul 3. Jika saya isikan menjadi laki-laki, maka ini akan keluar menjadi 2. Ini tergantung dari tadi yang kita menambahkan data pada tabel pembeli. Nah, di sini saya sudah menambahkan lagi untuk menghitung dari count. Nah, selanjutnya yaitu sum atau jumlah. Nah, di sini saya memilih yaitu dari kolom ID buku pada tabel pembelian. Nah, di sini saya akan menjumlahkan total penjualan pada kolom jumlah yaitu ID dalam ID buku. Nah, di sini terpampang yaitu ID buku dengan ID nomor 5, maka dia sudah terjual sebanyak 3, begitu juga dengan ID buku 4 yaitu terjual 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu max atau maksimum. Nah, di sini saya akan menyeleksi maksimum dari kolom harga, yaitu untuk harga maksimum dari tabel pembelian. Nah, di sini harga paling mahal dalam tabel pembelian yaitu sebesar 150.000 di bagian sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah minimum atau min. Nah, di sini saya masih kembali pada tabel pembelian yaitu pada kolom harga untuk menghitung harga dari minimum pada tabel pembelian. Nah, di sini harga paling minimum atau paling murah yaitu dengan harga 50.000. Nah, selanjutnya average atau rata-rata. Jadi, kita akan menyeleksi atau memilih dari rata-rata dari jumlah, yaitu kolom jumlah, untuk menghitung average dari penjualan. Dan dari tabel pembelian, di sini saya memilih untuk kolom dengan nama jumlah, yaitu untuk menghitung
penjualan rata-rata dari penjualan yaitu didapatkan 5,33 sekian. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan data dengan menerapkan fungsi join. Nah, yang pertama inner join yaitu untuk menggabungkan dua tabel pada tabel pembeli dan tabel transaksi menggunakan inner join berdasarkan ID pembeli. Nah, di sini. Jadi kita menggabungkan dari tabel pembeli dan tabel tabel book. Nah, maka akan muncul di sini untuk nama, umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, alamat, ID buku, lalu ada nama pengarang, harga, ID pembeli, nama, dan juga umur. Jadi untuk di dalam tabel pembeli itu dan juga tabel buku maka akan digabungkan menjadi satu. Nah, selanjutnya yaitu left join atau di bagian kiri. Penggabungan di bagian kiri yaitu untuk menggabungkan dari tabel buku dan tabel pembeli. Nah, jadi kita dari kiri dulu ke kanan. Nah, itu tuh untuk mempertahankan semua baris dari tabel buku, bahkan jika ada yang cocok dengan tabel pembeli. Nah, dengan menggunakan left join, maka hasilnya akan mencakup semua baris dari tabel buku, dari tabel book, dan hanya baris-baris yang cocok dari tabel pembeli yang akan dimasukkan ke dalam hasil. Nah, seperti ini, maka akan masuk ke dalam hasil. Nah, jika tidak berasal dari tabel pembeli, maka nilainya akan nol. Jika tidak ada baris yang cocok dengan tabel pembeli, maka nilainya akan nol. Seperti ini, kosong. Nah, selanjutnya yaitu di bagian right join. Nah, right join itu untuk mengembalikan semua baris dari tabel yang berada di sebelah kanan, yaitu tabel pembeli, ke sebelah kiri yaitu tabel book. Nah, di sini tuh mengembalikan semua barisnya. Jadi dari kanan itu akan ditampilkan semuanya yaitu di tabel pembeli. Nah, di sini kan muncul semuanya ke tabel yang book di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk tabel booknya itu akan ditampilkan seluruhnya. Isi-isi dari tabel book seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu perbedaan antara DDL dan DML, yaitu DML digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel database seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Nah, untuk DDL terletak pada fokus penggunaannya. DDL untuk struktur database, sedangkan DML untuk manipulasi data. Nah, perbedaan antara primary key dan foreign key yaitu ada di sebelah sini. Bisa di-pause dulu. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara inner join, left join, dan right join. Nah, di sini yaitu inner join untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan nilai yang sama pada kolom berkaitannya dan juga hanya mengembalikan baris yang cocok pada kedua tabel. Hanya menunjukkan baris dari kedua tabel yang memiliki nilai yang sama dengan dalam kolom yang dipertimbangkan. Untuk left join ini harusnya jangan inner join. Left join itu menjadi kemampuan untuk menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan nilai yang sama pada kolom yang berkaitan. Mengembalikan semua baris dari tabel yang di sebelumnya meskipun baris tersebut tidak memiliki nilai yang sama dalam kolom yang dipertimbangkan. Mengisi kolom dengan nilai 0 untuk baris yang tidak cocok dalam kedua tabel. Nah, untuk yang right join yaitu menjadi kemampuan untuk menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan nilai yang sama pada kolom yang berkaitannya. Mengembalikan baris dan dari tabel yang dari sebelumnya meskipun baris tersebut tidak memiliki nilai yang sama dengan kolom yang dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu mengisi kolom dengan nilai 0 untuk baris yang tidak cocok dengan kedua tabel. Nah, sekian dari penjelasan dari saya untuk portofolio basis data. Semoga mudah dipahami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.